Hai, perkenalkan saya Kaila Rizky Aulia Nandani, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa pemberontakan yang ada di Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI tahun 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Peristiwa pemberontakan oleh PKI yang berlangsung di Madiun terjadi pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin dua tokoh, yakni Amin Saripudin dan Musso. Amin Saripudin dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Repville dengan Belanda. Sementara Musso merupakan tokoh PKI yang sebelumnya pernah melakukan pemberontakan pada pemerintah kolonial tahun 1926 namun gagal. Di atas inisiatif Musso, digelarnya rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet menjadi Kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh berbagai kelompok barisan kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia tahun 1966 halaman 171 A.H.Natusion menerangkan terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana PDR atau PKI dalam peristiwa Madiun tahun 1948, yaitu pasukan Pol PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Solo dijadikan Whitwish atau pengalih perhatian selain tentara resmi. Dibuat juga tentara-tentara ilegal. Mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan gunakan kekerasan jika diperlukan. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi berhasil mendesak pemberontakan, di mana puncaknya ketika Musso tewas tertembak dan Amin Saripudin juga ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Pemberontakan G30S PKI. Gerakan 30 September Gestapo atau juga Gestok adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia. Gerakan 30 September 1965 atau PKI atau G30S PKI, peristiwa G30S PKI terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965, tepat tengah malam, dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintah Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit Gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming
Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DNID menurut pakar sejarah pada masa rejim Presiden Soeharto merupakan dalang utama gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion I Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Samsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke lubang buaya. Namun ada beberapa prajurit Cakrawibawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuitubun. Sisa jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di lubang buaya. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman gerakan 30 SPKI dan ditemukan di semua lubang buaya adalah 1. Letnan Jenderal Anur Makta Ahmad Yani, meninggal dunia di rumahnya Jakarta Pusat. Rumahnya yang sekarang menjadi Museum Sasmita Oka Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Mas Tikto Darmo Haryono. Ketiga, Mayor Jenderal Raden Surepapto. Keempat, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Kelima, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Keenam, Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuitubun meninggal dunia di rumahnya. 7. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Kolonel Katamanso Darmo Kusumo, korban G30 SPKI di Yogyakarta. 8. Letnan Kolonel Sugiono Manguyoto, korban G30 SPKI di Yogyakarta. 9. Ade Irma Suryani Nasution, putri Abdul Haris Nasution meninggal di kejadian ini. Ke-10. Kapten Letu Pierre Andres Dendia meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia. Rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Gayang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Pemberontakan DI atau TII. Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali terbentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan antaranya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Latar belakang peristiwa ini adalah kehadiran Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang sayang bayangkan oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Alasan Kartosoewirjo untuk mendirikan NII adalah ia yakin bahwa semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung dapat teratasi jika menganut syariat Islam. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi dominasi sistem pemerintahan Soekarno. Pemberontakan DI-TII Daud Baureh. Pada tahun 1953, tokoh termuka dari Aceh Daud Baureh
mendeklarasi wilayahnya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII dengan Pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Selain ingin mendirikan negara berbasis Islam, tujuan pemberontakan Daud Boreh ini ialah ingin mengembalikan otonomi Provinsi Aceh. Tujuan lain dari pemberontakan ini adalah mencegah kembalinya kekuasaan Ule Baleng dan menegakkan syariat Islam. Ule Baleng adalah atau merupakan pemimpin adat sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan DITII pada masa Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memimpin pemberontakan DITII pada tahun 1950 di wilayah Kalimantan atas pengaruh kuat Kartosoewirjo. Tujuan pemberontakan ini berbeda dengan dua pemberontakan sebelumnya, yakni ingin menyalurkan aspirasi rakyat yang dianggap menjadi nomor 2 oleh pemerintahan Orde Lama. Kedua, pada tahun 1965, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI Angkatan Darat hingga membuat Ibnu Hajar menyerah. Pemberontakan DITII Kahar Mujakkar. Pada Agustus 1953, Kahar Mujakkar menjadi pemimpin dari pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Sama seperti tujuan Ibnu Hajar, Kahar Mujakkar merasa kecewa terhadap pemerintah. Ia ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota Tentara Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang tidak terima sebagai tentara RI. Selain itu, Kahar Mujakkar juga ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih.